semuanya. Halo. Puji Tuhan, kita kembali di malam hari ini akan mendiskusikan bagaimana dampak dari kemarahan dalam hidup kita. Bagaimana kemarahan mempengaruhi tubuh kita pada saat kita mulai marah, dan bagaimana reaksi di otak kita, dan bagaimana juga reaksi di sistem batang otak kita. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mendiskusikan ada dua hal. Pada saat kita marah, bagaimana reaksi tubuh kita, dan pada saat yang bersamaan, bagaimana itu mempengaruhi pola pengambilan keputusan di korteks prefrontal kita. Pada saat kita marah, seperti apa sebenarnya yang kita rasakan, Bapak dan Ibu? Pada saat kita marah, bagaimana kita merasakan kemarahan kita? Tentu, yang pertama kita bisa merasakan kemarahan kita itu dari tubuh kita sendiri. Ya, yang pertama tentu jantung kita pasti ya berdebar, berdegup kencang. Ya. Orang yang marah pasti nggak mungkin tiba-tiba ritme jantungnya jadi lebih pelan. Ya, Pak Samertup. Kalau Bapak marah, Bapak yang biasa cool gitu, nah degup jantung pasti Pak. Kalau tiba-tiba diukur nih, ada tensi ya, diukur tensi kita itu pasti naik tensinya. Kemudian kalau lagi marah, itu nafasnya itu pasti napas panjang, pasti nggak bisa. Jadi napasnya pasti pendek-pendek gitu ya. Terus itu seolah-olah tubuh itu siap tuh. Ya, siap menerkam gitu ya. Siap melawan ya, apapun gitu. Otomatis tuh siap gitu. Nggak peduli kondisi fisiknya nggak gitu kuat sebenarnya. Lagi ada penyakit. Nah, tiba-tiba nih kondisi fisik. Yang paling ngerinya itu, Pak. Kalau ada terjadi namanya amigdala hijack. Artinya amigdala kita itu bagian yang berfungsi untuk menangkap semua reaksi-reaksi yang berkaitan dengan emosi, ya kemudian nanti untuk tindakan kita, itu seolah-olah dibajak gitu. Jadi dibajak itu artinya otak logis kita itu nggak berjalan lagi, Bapak dan Ibu. Ya, di hijack, diambil alih, kita nggak memiliki kendali atas otak kita. Itulah kalau lagi marah, banyak orang berkata menyesal sudah marah. Sebenarnya itu, Pak, karena ada namanya amigdala hijack. Karena pada saat marah, bagian berpikir belum sempat bekerja, tiba-tiba nih keluar kata-kata ya dari sana lah, kebun binatang, ya kalau kebun binatang. Tapi kalau kata-kata yang lebih mengintimidasi yang lain, ada juga tindakan-tindakan. Karena itu Bapak dan Ibu, coba kita ingat nih sekarang. Saat kapan kita melampiaskan amarah kita, marah kita, dan kemudian kita merasa menyesal. Ya, coba kita recall. Bisakah kita mengingat kembali kapan kita terakhir marah? Ya, kalau nggak bisa berarti bagus, Pak. Berarti nggak pernah marah ya, Raffles ya kan. Kalau kita lupa, wah saya kayaknya udah sebulan, wah keren.
Atau kita mikir, wah udah 3 bulan, wah keren sekali. Tapi kalau kita dengan mudah ngingat, oh kemarin marah, ya 2 hari sebelum, 2 hari kemarin juga marah, 3 hari, 4 hari yang lalu, 5 hari, oh marah. Hari ini juga, baru 1 jam yang lalu juga baru marah. Gitu. Nah, mari kita coba cek lagi, Bapak Dani. Saat saya marah itu, apa yang membuat saya marah? Apa yang membuat saya marah? Marah, kita bilang yang membuat saya marah ialah karena perilakunya si ini. Kita kan bisa aja tidak marah. Ya, ini kan pilihan kita. Selalu ada pilihan. Kalau kita memilih untuk tidak marah, maka pasti kita tidak marah. Tapi karena kita memilih untuk marah, maka kita menjadi marah. Pada saat kita sebelum marah, Bapak dan Ibu, sebenarnya kita sadar, ya, kita bisa menghindari kemarahan. Karena di situ tadi belum ada di hijack gitu amigdala kita itu. Belum ada seolah-olah dikuasai, dikendalikan seolah-olah kita tidak memiliki kendali atas otak kita, sistem limbik kita, atas tubuh kita, dan atas perkataan kita. Itulah kenapa sering disebut Bapak dan Ibu, ya kalau lagi marah, ya nafas, tarik nafas panjang-panjang. Kemudian ada orang ya, tuh tutup mulut gitu ya, ditutup mulut maksudnya supaya jangan nanti terjadi ya silat lidah, terjadi saling perang kata-kata. Ya kalau kata-kata puisi dengan pantun indah sekali. Mari kita melihat pada saat kita merasa otot-otot kita menegangnya, tanda fisik, tanda emosional yang kita rasakan pada saat kita marah, kita mencoba ingat itu. Jadi kita akhirnya sadar nih, oh, kayaknya nih mau meledak nih marah saya. Wah, nafas saya kok terasa pendek-pendek, bukan karena baru berlari ya. Berhentilah, tarik nafas dalam-dalam, ingat bahwa semua ada dalam kendali kita. Apakah kita mau melampiaskan kemarahan kita? Marah itu sendiri adalah emosi negatif. Emosi negatif sama dengan dendam, dia tidak diatur, tidak secara khusus ya, tapi dia termasuk di dalam emosi-emosi negatif menurut DSM-5. Jadi DSM-5 itu Diagnostic Statistical Manual for Mental Health, itu adalah seperti buku lah, buku yang menuliskan tanda-tandanya semua tuh ada. Kalau ada penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan mental. Tapi namanya emosi negatif seperti marah, dendam, itu tidak diatur secara khusus. Artinya Bapak dan Ibu, sebenarnya marah ini bisa kita kelola. Bisa kita kelola oleh diri kita sendiri. Kita mencoba, kita menggambar, ya, seperti apa kira-kira nih gambaran kemarahan itu. Ya, kalau kita marah itu, gambarnya itu seperti apa? Apakah dia jadi seperti monster? Apakah dia jadi seperti tengkorak yang terbang-terbang gitu ya? Kalau yang terbang itu kupu-kupu yang lucu gitu enak sekali. Keren gitu ya, kita indah ngelihatnya. Apalagi lagi hujan. Tapi sayang tadi Pak Samertuk bilang di Bekasi panasnya 1 hari ini. Jadi pasti nggak ada kupu-kupu yang berterbangan ya Pak. Coba kita gambar. Coba kita ingat marah yang paling marah dalam
hidup kita dan kita gambarkan lain. Apa yang pengen dan terjadi pada saat. Mungkin ada yang belum terjadi, tapi kita pengen meledakkan kemarahan kita itu. Apakah menjadi piring pecah, ya, amarah kita itu? Apakah gambarnya adalah gelas-gelas keramik-keramik yang pecah? Ya, kalau barang-barang yang pecah masih lebih baik. Tapi bayangin kalau hati yang pecah, Bapak Dani. Kalau perasaan orang lain yang tersakiti saat kemarahan kita. Nah, disinilah Bapak Dani. Kita mencoba membuat kemarahan kita menjadi satu gambaran yang nyata. Supaya apa? Ini kita tulis, kita simpan. Kemarahan saya tanggal segini. Dampaknya adalah tempelkan. Saya pernah cerita tentang seorang yang sangat pemarah. Yang orang tuanya, papahnya bilang, kalau kamu marah, nih ada paku, ada martil. Dibelinya sekilo. Paku besar-besar. Saat kamu marah, pakulah dengan martil ini, tembok-tembok ini. Tembok mulus dikasihnya untuk dia. 3 kali 4 meter disediakan. Bila habis yang dibawa kamu boleh manjat pakai nih, dikasih tangga. 1 hari pertama, paku, puluhan paku terpaku di tembok. Hari kedua paku, masih banyak tapi mulai berkurang. Hari ketiga paku, martil terus bekerja, paku itu tertancap di tembok-tembok. Kalau ada tetangga yang punya bayi kecil, kali kaget ya. Itu di rumah sebelah kok tiap malam aja maku. Maku apa sih? Bertukang lagi tengah malam gitu. Jadi orang tuanya ngajarin dia kalau cuma menggambar, ya kan? Tidak ada luapan emosi. Nah, mungkin anaknya itu belum bisa sembuh gitu. Akhirnya treatmentnya adalah disuruh makuin tembok-tembok yang baru dibagusin. Sampai tiba suatu hari. Papahnya kok lihat, nggak ada paku nih, nggak ada suara. Emang kemana itu si bro? Ditanya, loh kamu 1 hari ini kok belum bekerja? Ya papanya berpikir bahwa pekerjaan anaknya itu ya maku-maku tembok itu aja. Enggak lagi Pak. Kenapa? Enggak ada tenaga saya untuk Itu dekat Alkitab tuh. Papanya tanya. Jadi kamu 1 hari ini enggak ada marah lagi? Enggak. Saya enggak punya tenaga. Dan sepertinya saat saya paksa pun mengingat kejadian yang membuat saya marah itu nggak bisa di-recall lagi. Jadi di sini Bapak Dani, setiap hari jika berusaha kita melihat emosi marah kita itu dan bersungguh-sungguh kita memang pengen sembuh dengan cara kalau saya udah luapkan ke tembok-tembok ini, maka selesailah marah saya itu. Sama. Kalau saya sudah lukiskan di buku gambar ini dengan pensil warna-warni ini dan kemarahan yang sebelumnya itu adalah bentuk tengkorak, bentuk gelas pecah, bentuk hati yang tercabik-cabik, terluka, diubah menjadi gambaran bunga-bunga. Seperti itulah sebenarnya kita mengelola kemarahan kita.
Kemarahan harus kita lihat jangan kita tutup-tutupi. Jika kita butuh dukungan, butuh bantuan, butuh tools, ya bisa dengan trial dan error, Bapak dan Ibu. Tidak ada satu cara yang langsung mujarab mengobati kemarahan kita. Tetapi pada saat kita merasa bahwa kita butuh dukungan, pada saat kita mencoba merecall, mengingat kembali, saat saya marah, gambaran apa sebenarnya yang membuat saya marah? Kita lihat dan ada usaha yang sungguh-sungguh. Bapak dan Ibu, kenapa kita harus mengelola marah kita? Karena apa? Jika kita membiarkan amarah kita, maka yang terjadi adalah kelelahan, gangguan tidur, daya ingat menurun, sistem imun melemah, risiko penyakit jantung meningkat. Kemarahan yang dipelihara lama-lama merusak tubuh dan otak kita. Kenapa merusak tubuh dan otak kita? Terjadi perubahan di hipokampus dan di otak kita secara jangka panjang. Hipokampus itu adalah pusat memori dan pembelajaran. Sehingga saat kita stres, kemarahan berkepanjangan akan membuat hipokampus itu mengalami atrofi, pengecilan. Jadi, ya kalau Bapak dan Ibu mau otaknya mengecil, ya marahlah. Kalau saya nggak mau. Ya. Kalau mau mudah lupa, baru simpan, sudah lupa, sulit fokus, sering berpikir negatif, ya marah saja Bapak dan Ibu. Ya. Penelitian MRI juga menunjukkan orang-orang yang sering marah itu menyimpan dendam jangka panjang, maka dia juga dampaknya nanti ada juga stres pasca trauma. Disinilah Bapak dan Ibu, kita harus berjuang. Ya, supaya apa? Semua efek-efek kemarahan itu pada akhirnya sembuh jika tidak terjadi kemarahan berulang kan gitu. Kalau kita marah-marah terus, gimana mau mengobati efek kemarahan? Ya, kita masih marah terus. Tapi pada saat kemarahan kita berhenti seperti tadi, pada saat dia tuliskan, dia lukiskan, kemudian dia berusaha untuk menggambar itu menjadi gambaran yang indah, atau mencabut kembali tembok paku-paku yang di tembok, maka paku-paku itu bekasnya bisa kita diaci lagi, ya, ditambah lagi tembok itu. Walaupun ada bekas Bapak dan Ibu, tapi jauh lebih baik dibanding paku-paku itu menancap atau dibanding lubang-lubang ada di tembok itu. Seperti itulah gambaran kalau kita marah, gambaran di otak kita. Ya. Jadi yang pertama tadi berhenti dulu memaku-maku tembok. Berhenti dulu menggunakan martil dan paku di tembok. Sesudah berhenti, tahap yang kedua, ambil paku-pakunya. Mulai lebih bagus tuh tembok. Hipokampus kita lebih baik. Kemudian kita ambil lagi tuh ditambal, diaci ulang tuh. Kelihatan seperti tidak ada lagi bekas-bekas paku di tembok. Seperti itulah apabila kita berusaha, pertama, saya sudah marah, saya pemarah, tapi saya akan berjuang dengan dukungan teman-teman, dengan dukungan keluarga, supaya saya berhenti mengerem marah saya dengan mengalihkan pikiran saya, tetapi saya menyadari bahwa bekas-bekas luka-luka karena kemarahan yang dahulu
masih ada dalam diri saya. Maka saya akan melakukan apa? Nah, kita terapi. Berbagai macam terapi. Kalau Bapak dan Ibu di dalam doa-doa, di dalam terapi mindfulness, itu bisa. Kemudian lanjutkan dengan terapi keterampilan kita. Misalnya kita sering lebih melukis, maka kita gambarkan amarah kita itu. Saya itu marah apabila seseorang menyepelekan saya. Misalnya, maka kita buat simulasi orang menyepelekan kita. Kita lihat nih, kira-kira kalau ada orang menyepelekan saya sementara saya udah mempersiapkan diri untuk menjadi pembicara, tetapi orang-orang tidak memberikan kesempatan kepada saya, mereka bilang saya kurang mampu untuk menjadi speaker di acara misalnya. Maka kita gambarkanlah kemarahan kita. Dan Bapak dan Ibu yakinlah akan selalu ada orang yang menyakiti kita. Akan selalu ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Akan selalu ada orang yang meremehkan kita. Karena itu persiapkan diri kita. Persiapan diri tentu bagi yang cenderung pemarah, itu karena dia sudah mensimulasi. Jadi sama kayak kita mau bertanding, main apa misalnya olahraga bulu tangkis, maka kan latihan. Sehingga pada pertandingan yang sesungguhnya, kita sudah mempunyai strategi dan persiapan fisik yang mumpuni untuk pertandingan itu. Begitu juga dengan kita, kalau kita simulasi kemarahan itu, Bapak dan Ibu. Kita simulasi kemarahan yang membuat saya stimulus, penyulut kemarahan saya apa? Maka kita mempersiapkan diri kita kalau terjadi seperti ini. Maka yang pertama saya lakukan 1, 2, 3. Ya pertama, misalnya saya akan menarik nafas panjang. Atau saya akan menutup mata saya. Saya akan mendengar dengan batin saya, telinga saya akan saya tutup pada saat itu. Saya akan duduk. Saya akan menutup mulut saya. Saya akan menggenggam tangan saya. Ini terapi-terapi yang bisa kita praktekkan sendiri. Dari mana lagi kemarahan misalnya nih? Mata udah kita tutup nih. Jadi kita nggak ngelihat lagi gayanya dia seperti apa gitu ya. Kemudian mulut udah kita tutup nih. Kita nggak akan berbicara lagi yang menyakiti orang lain. Terus telinga kita juga udah kita tutup nih. Kita nggak bakal mendengar apa yang diomongin gitu. Cara yang paling gampang. Kemudian tangan udah yang biar nggak mengepal, biar nggak meninju atau kaki kita injak tuh kaki kita ke bawah. Dan tangan kita kepal seperti ini. Sehingga dia tidak akan pernah bertindak melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Apakah ini sulit? Tidak, Bapak dan Ibu. Pada saat saya menulis buku Rantai Dendam, saya belum begitu memahami bagaimana saya merilis emosi-emosi dendam. Kemudian saya pelajari lagi, saya menulis buku bagaimana saya mengelola kemarahan tiba-tiba. Kenapa saya tiba-tiba seperti ada disingkapkan gitu ya. Diberikan mindset baru. Karena apa? Saya membiasakan diri saya untuk memutus rantai dendam, untuk mengelola emosi berjalan. Ya. Lalu di dalam bukunya How to Form
habits, ya, bagaimana kita membentuk habit, dibutuhkan dari penelitian mereka bersama tim dari University London, itu ternyata butuh 66 hari itu membiasakan apa habit yang mau kita inginkan. Misalnya nih, habit tidak pemarah, sabarlah ya. Jadi, supaya saya memiliki kebiasaan yang menjadi penyabar, sabar, maka setiap hari, setiap saat, di sepanjang 66 hari, saya berlatih sabar. Saya melatih diri saya. Saya melatih diri saya untuk tidak marah. Dan sesudah saya menjalani proses itu, jadi buku tentang memutus rantai dendam itu sudah ya hampir 4 bulan ya. Lebih ya, udah lebih ya. 4 bulan saya coba gali. Artinya lebih dari saya berarti kan hampir 120 hari Bapak dan Ibu ya. Nggak cukup 66 hari untuk saya bisa menghapus semua dendam-dendam masa lalu saya. Saya dengan bangga, saya healing. Ya. Saya sembuh, dan berusaha untuk sembuh dari dendam-dendam yang mengikat saya. Saya learning by doing. Ya. Saya juga mempraktekkan di dalam kehidupan keseharian saya. Kemudian saya mencoba lagi, kalau dendam itu kan kemarahan di dalam hati yang mengakar, tidak terlihat. Ya, banyak orang yang dendam tidak keluar dari mulut, tidak kelihatan dari tindakan, tidak kelihatan juga dari cara memandang mata kita, dan tidak kelihatan juga dari tangan kita. Dendam kita itu. Ya, karena apa? Kita simpan rapat-rapat. Banyak kita yang mampu melakukan, tapi dia ya seperti penyakit yang suatu saat dia akan menggerogoti ke sana kemari yang akan menimbulkan luka-luka, Bapak dan Ibu. Kalau luka itu hanya di kita, nggak apa-apa, ya dendam aja. Orang cuma untuk saya, tubuh saya sendiri kok. Pikiran-pikiran saya sendiri, mata-mata saya sendiri, mulut-mulut saya sendiri. Tapi dia mempengaruhi dan menyakiti orang lain, Bapak dan Ibu. Maka jangan dendam. Kemudian, bagaimana dengan marah? Marah itu sebenarnya masih lebih mudah kita kelola, Bapak dan Ibu. Tapi apabila marah menjadi amarah, ya, makin sulit disembuhkan. Dan kemudian berakar, berurat nih, menjadi dendam. Dan penyakit-penyakit gangguan mental yang lain. Bapak dan Ibu, disinilah kita harus berusaha untuk mengelola emosi-emosi negatif kemarahan kita. Bagaimana cara otak kita itu sembuh dari kemarahan? Bagaimana caranya supaya otak kita tadi cara yang paling sederhana ya. Kita nge-zoom in, zoom out gitu ya. Kemudian kita melihat, kita menarik nafas untuk mulai mengingat supaya bisa penyembuhan. Nah, kita lanjutkan dengan doa-doa, meditasi, mengampuni dengan sungguh-sungguh, kemudian berlatih penguasaan diri, self-control, ya. Menahan ucapan, menarik nafas 3 kali sebelum memberikan jawaban.
atau alihkan perhatianmu ke hal yang menyakitimu supaya ada jeda waktu. Jadi perlu jeda waktu. Terkadang kita pikir, kita ngajak seseorang ngomong gitu ya. Kok sepertinya dia nggak ngedengerin saya ya? Kok sepertinya dia pura-pura nggak jawab-jawab saya? Sebenarnya dia sedang memberikan jeda waktu kepada dirinya sendiri. Kenapa butuh jeda waktu? Supaya dia tidak keluar kemarahan melalui perkataannya atau melalui tindakannya atau melalui cara dia memandang kita. Dia menunda untuk merespons. Sehingga di sistem otak kita itu secara perlahan dia akan memperkuat jalur saraf kita antara amigdala dan tadi amigdala itu alarm terhadap sistem emosional kita dan prefrontal cortex yang mengambil keputusan-keputusan rasional. Jadi karena jeda waktu itu, maka amigdala dan pengambilan keputusan ini lebih tenang. Dia lebih tenang sehingga perintah yang datang ke mata kita, ke melalui perkataan kita dari mulut kita dan melalui tangan kita, tubuh kita tentunya, tentu terjauh dari kemarahan. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa orang-orang yang berbicara lebih lambat pasti cenderung lebih cool, tidak pemarah, lebih tidak pemarah dibanding seperti orang-orang yang cepat berbicara. Oh, kalau begitu kita berhenti lambat aja berbicara. Enggak selalu Bapak dan Ibu, ada orang cepat berbicara tapi dia enggak suka marah gitu, dan enggak pemarah gitu. Tetapi pada saat menanggapi sesuatu, ambillah jeda waktu. Kalau enggak nanti akan terjadi debat kusir. Bapak dan Ibu ya. Itulah pentingnya. Memang ada dukungan dari sahabat, dukungan dari teman-teman, supaya apa? Ada yang mengingatkan kita. Ya, ada yang mengingatkan kita sehingga kita menyadari apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi sangat penting juga kita sendiri mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan kondisi kita. Nggak ada salahnya, ya mungkin nggak punya konselor, nggak punya saudara, ya nggak apa-apa. Googling aja dulu untuk sementara waktu ya. Kemudian nanti diskusikanlah dengan uh, mereka yang memang memahami berkaitan dengan emosi-emosi yang negatif ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu, bahwa segala kelemahan kita, segala ketidakberdayaan kita, itu semua bisa dikelola menjadi lebih baik. Itu bisa diobati lah, saya bilang. Bisa diobati sehingga kita menjadi lebih efektif. Tetapi keinginan yang sungguh-sungguh harus ada dari kita sendiri. Kita harus memiliki keinginan supaya kita memiliki kesempatan untuk menerima perbaikan, ya, atau bisa mungkin saja ada kesembuhan, ya, kesembuhan dari segala jenis-jenis emosi yang negatif. Tidak hanya marah, tetapi banyak emosi-emosi negatif yang lain.
Malam ini kita memang fokus kepada emosi marah. Banyak orang yang memang berhasil melaluinya. Dan saya sendiri, saya melatih diri saya. Sesudah saya tahu teorinya, saya melatih diri saya, dan saya juga mengambil contoh-contoh dari yang lain. Ya, pada saat beberapa konseling, saya juga mencoba menarik nilai-nilai yang dia miliki itu, kemarahannya dia karena apa, kemudian saat ini perasaannya dia seperti apa, dan bagaimana dia menghadapi masa depan. Ini coba saya lihat dengan perspektif saya untuk hidup saya juga. Nah, dari situ kemudian saya baca-baca lagi buku-buku ilmiah dan penelitian-penelitian. Akhirnya saya sendiri sampai pada kesimpulan bahwa butuh usaha yang sungguh-sungguh. Usaha yang sungguh-sungguh. Memang saya tidak membutuhkan dukungan ya untuk mengubah saya dari seorang pemarah, untuk mengubah, dan untuk saya juga tidak menjadi penyebar hoax. Ya, ini perlu juga Bapak dan Ibu. Terkadang kita menganggap itu hal-hal yang biasa. Semakin terbiasa kita melatih diri kita dari hal-hal yang negatif, maka semakin hari, semakin mudahlah otak kita itu bekerja, berfungsi sebagai otak yang memang penuh dengan hal-hal yang positif, energi-energi yang positif. Tadi contoh paling nyata yang paling mudah kita lakukan untuk menekan rasa marah. Ambil jeda waktu. Ini mungkin. Ada orang lupa untuk bernafas ya. Gimana mau narik nafas? Saya aja udah lagi marah. Kalau lagi marah kan napas itu udah pendek-pendek. Gimana lagi mau narik nafas panjang? Ya juga ya. Tapi sebenarnya tetap bisa Bapak dan Ibu ya. Tinggal duduk di kursi rentangkan atau ke tempat tidur ya, tapi parahnya kan di luar. Oke, kalau di luar maka bersandar ke tembok misalnya, atau kalau ada di situ pegangan, peganglah, kemudian coba ya mengambil jeda waktu kalau belum bisa bernapas panjang, atau tidak usah jawab kalau tidak mampu untuk menjawab sesuatu karena terlalu menyakiti hati. Nah, nanti saya takut menjadi kemarahan yang saya umbar, maka lebih baik tidak dijawab. Bapak dan Ibu, dunia zaman sekarang, di mana begitu hiruk pikuknya kehidupan, kita semakin sulit ya, semakin sulit untuk menemukan teman, sahabat, keluarga yang sesuai dengan keinginan kita. Sementara di sisi lain, kita disuguhi dengan gambaran-gambaran yang sangat ideal. Ada gambaran yang sangat ideal tentang kehidupan. Di sisi lain, kita berada di dalam kehidupan yang sungguh sangat tidak ideal. Tentunya ini ada perasaan marah, Bapak dan Ibu. Terjadi gap yang sangat signifikan, terjadi jurang yang sangat besar antara kehidupan ideal dan kehidupan yang tidak ideal. Ini membuat kita memberontak. Disinilah, mari kita, bagaimana kita menyampaikan mengenai perasaan kita.
tanpa kita harus menjadi marah atau kita tidak terpengaruh walaupun pada saat kita kondisi marah. Bisakah kita dalam kondisi marah tidak mengumbar kemarahan, jadi marah intelek gitu ya. Kita sudah marah, tetapi kita tidak memperkeruh suasana. Atau kita lagi marah, tetapi kita tidak membesar-besarkan amarah itu. Kan ada orang sebenarnya marahnya kecil gitu ya. Tapi begitu ada orang lain gitu, dia tambah marah gitu. Atau seorang anak ya, kita kalau lihat gitu ya, kalau di mall gitu ya, dia pelan itu awalnya. Mah beliin tuh mainan. Anak saya dulu gitu. Ya, mah beliin mainan. Saya bilang tidak boleh. Kemudian, wah ada orang lewat nih. Kemudian dia berteriak untuk membeli dan cuma sekali. Tetap saya tidak beli, di rumah kita kasih pengerti. Bahwa walaupun kamu berteriak karena ada orang, bukan berarti mama akan beli. Pada saat ada tamu, biasa anak-anak bertingkah. Supaya seolah-olah nih ada tekanan supaya orang tuanya mengikuti kemauannya. Lagi-lagi kita beri pemahaman bahwa walaupun ada orang itu pun tidak mampu untuk menekan mama mengambil keputusan untuk mengikuti kemauan. Nah, ternyata orang dewasa sering seperti itu, Bapak dan Ibu. Kalau tadi anak-anak menggunakan keramaian untuk menekan orang tuanya, dan apabila orang tuanya merasa risih, maka memberi, maka itu akan berlanjut metode-metode seperti itu. Sama lagi di rumah ada tamu dan anak-anak membuat itu menjadi tekanan kepada orang tuanya, dan apabila orang tuanya mengikuti itu, maka akan ada tekanan-tekanan yang sejenis yang akan di-create oleh anak-anak. Metode-metode anak-anak ini ternyata juga dilakukan orang dewasa. Bahkan yang sudah lansia, itu kita sering melakukan itu. Ini namanya mengumbar kemarahan. Banyak yang terkadang, ya karena kita memang merasa kita dijolimi, ya, diperlakukan tidak adil, ya kan? Karena itu sebenarnya kita merasa menerima perlakuan yang tidak adil. Kita merasa dijolimi, kita merasa dihina, kita merasa dikhianati, maka tentu marah, kemudian menjadi dendam. Nah, ada yang benar. Itu kondisi luar. Oke, saya sakit nih hati saya. Saya kalau dibilang mau saya jotos, Tapi apa manfaat buat saya? Ini ya, ada orang yang melihatnya seperti itu. Kalau saya juga marah-marah, saya ambil lidi misalnya untuk mukul atau apapun. Mungkin terpuaskan di tangan saya. Tapi akan ada bekas yang baru, ada luka yang baru. Disinilah Bapak dan Ibu perlu ya, jeda waktu. Jadi selalulah ini tips kita malam hari ini fokus. Pada saat marah mulai menyergap kita. Mulut kita rapatkan.
Oh, kan nggak cuma mulut itu. Postingan, iya. Tangan tadi saya bilang kan dikepal kayak gini nih, diikat kayak gini. Supaya dia tidak posting, ya kan. Lagi marah-marah, nge-posting di media sosial. Waduh, dampaknya besar, Bapak dan Ibu. Atau kalau kita mata kita terbuka, maka kita akan lihat apa lihat-lihat, ya kan? Atau kita kalau telinga kita ya coba, kalau kita langsung duduk hening, menutup mata kita nyender, kita belum bisa nafas panjang, kemudian yang kita lakukan adalah mengambil jeda waktu. Kita mencoba merilekskan diri kita, baru kita menanggapi. Maka selanjutnya, kalau ada kemarahan, penyulut kita marah, ada faktor eksternal, tidak akan mempengaruhi kita. Yakin, Pak? Yakin. Kalau kita belajar, tapi Pak, tidak ada yang tiba-tiba. Memang sangat berbahagialah orang-orang Jawa. Suku Jawa itu, mereka terbiasa dilatih. Ya, terbiasa dilatih. Ya, banyak juga di belakang undek-undek gitu ya. Tapi nggak didengar. Tadi itu ya, ada orang yang sengaja mengumbar kayak metode anak-anak. Ini nggak boleh lagi untuk orang tua, untuk orang dewasa. Ini nggak kita lakukan ya Bapak dan Ibu. Dan bagaimana pada saat kita dalam kondisi marah ini, kalau kita mau cari bantuan, kira-kira dengan siapa kita? Udah punya temankah kita? Adakah yang bisa kita telepon? Nah, ini perlunya Bapak dan Ibu. Harus ada. Oh, nggak ada. Ya udah menulis surat cinta. Surat cinta artinya kita tulis. Jangan memposting ya Pak. Kita tulis perasaan. Tadi sesudah duduk, mengambil jeda, merelaksasi diri, atau kalau bisa cuci muka, kemudian mencoba. Kenapa harus dituliskan tadi itu? Gambarkanlah perasaan kita pada saat itu. Kita gambarkan apa yang bakal terjadi dengan kemarahan kita. Kita bayangkan dia seperti api nih yang mau menyambar misalnya. Atau seperti pisau yang mau menusuk. Kita gambarkan Bapak dan Ibu. Kemudian pisau kita buat jadi gambar yang menarik. Kan bisa diubah tuh. Gambaran pisau itu dibuat jadi seperti bunga Christmas ya. Itu pisau, tapi dibuat dikasih warna-warni, ada merah, ada kuning, ada putih, ada hijau misalnya. Semua bisa kita lakukan, Pak. Tuhan begitu sempurna menciptakan manusia. Sehingga diperlengkapi dengan semua yang baik, yang bisa dimanfaatkan pada saat terdesak atau pada saat mengalami tekanan-tekanan emosi-emosi negatif. Apakah kita yakin bahwa kemarahan itu memiliki makna, memiliki tujuan juga? Ada orang yang berkata, wah, marah itu penting. Kalau kita marah, maka lebih cepat tercapai target. Oke, ada ya. Tapi sebenarnya marah di situ, marah yang terkendali kan Bapak dan Ibu? Kalau saya marah yang terkendali itu mungkin nggak pas ya dibilang marah, tapi biarpun orang bilang itu juga marah. Oke lah kita bilang dulu marah yang untuk tujuan yang baik. Marah untuk tujuan yang baik. Kira-kira apa itu? Sebenarnya
Kalau udah tujuan yang baik, itu bukan marah ya. Cuma mungkin volume suaranya lebih keras, lebih kencang. Lebih kepada menasehati dengan menyala-nyala sehingga suara itu jadi kencang. Kalau namanya marah, itu pasti kan rasionalitas tadi sudah kita baca di awal. Ada pengendoran antara amigdala dan prefrontal cortex. Neuronnya itu. Sehingga dia menjadi tidak tenang. Bapak dan Ibu. Kalau itu masih tenang, sebenarnya kan dia tidak marah gitu ya. Tapi apapun namanya, kalau bisa, ya marilah segala sesuatu sampaikan dengan tujuan yang jelas, tidak harus membentak-bentak, tidak harus marah, tidak harus dengan ancaman, tidak harus dengan penghinaan, tidak harus dengan cara-cara yang kurang baik, yang memberikan cara pandang atau tanggapan yang kurang baik juga bagi si receiver, si pendengar. Mari kita membiasakan di dalam berkomunikasi, di dalam semua interaksi sosial kita, mari kita mencoba untuk melihat orang lain. Bagaimana perasaannya pada saat saya marah. Jadi kita harus juga melihat orang itu. Nih kita lihat nih gambaran yang sungguh indah. Dia menggambar gambar-gambar atau suasana hatinya itu dia gambarkan pada saat marah, kemudian dia ubah itu menjadi gambaran yang menarik, menjadi gambar bunga. Jadi yang sebelumnya pisau, gitu ya, dibuat menjadi gambar bunga atau dia menjadi tangkai bunga dengan warna-warni. Yang sebelumnya adalah tengkorak, diubah digambar menjadi kelopak bunga dengan warna-warni dan kemudian ada kupu-kupu yang datang terbang ke atas kelopak bunga. Itulah cara kita mengelola kemarahan, Bapak dan Ibu. Selalu kita mencoba bahwa saya sadar, kita harus coba tetap nih, ya. Kita sadar bahwa saya ini tidak sempurna. Emosi marah saya terkadang meledak-ledak. Tetapi apapun, saya akan menggambar ini menjadi gambaran atau lukisan yang indah. Dan saya tidak akan pernah berpura-pura, Bapak, yang salah itu ini. Dia berpura-pura bahwa dia tidak pemarah. Dia tekan di dalam hatinya, tapi tetap menyala-nyala. Dia tidak mensolusikan kemarahan itu. Dia tidak melihat, saya selalu ada istilah zoom in, zoom out. Dia tidak melihat kemarahan itu. Dia tidak melihat gambar apa di kemarahan itu. Ya namanya tidak ada usaha yang sungguh-sungguh, ya tidak. Misalnya nih ada bau lah di rumah kita. Kita kan harus nyari ini. Suara apa ini? Yang bau ini berasal dari mana gitu. Oh, ternyata ada ikan nih. Ikan nggak digoreng, jatuh ke tempat saluran air di bawah, di samping saluran air. Wah, dia jadi bau. Kan karena kita lihat, Bapak dan Ibu. Solusinya adalah kita ambil, kita buang atau ditanam. Tuh. Kalau kita udah tahu ada bau,
tapi kita berpura-pura tidak ada bau, apakah kita bisa menemukan bahwa ada ikan yang terjatuh di samping kloset misalnya? Seperti itulah Bapak dan Ibu. Kalau kita berpura-pura mengatakan bahwa diri saya ini free, ya, atau no angry gitu ya, tidak ada kemarahan, tidak akan pernah Bapak dan Ibu. Maka itu malah semakin bertambah, semakin membunuh, menjadi amarah, amarah mendendam, menjadi dendam, menimbulkan penyakit-penyakit gangguan kesehatan mental dan kesehatan fisik yang lain. Bagaimana kita berpikir ya, dengan memiliki point of view yang berbeda. Cara mengelola marah kita di setiap situasi. Tadi beberapa cara ya kita coba dulu. Kita mengambil jeda waktu. Kalau sudah bisa mulai menarik nafas panjang. Lanjutkan melihat emosi kita. Kita gambarkan emosi kita itu. Pada saatnya kita sudah mampu, kita mencoba gambaran-gambaran emosi. Tengkorakkah yang kelihatan, pisaukah yang kelihatan, gelas pecahkah yang kelihatan, atau banyak yang kita lukai, hati yang terlukakah, kita gambar menjadi lukisan-lukisan yang indah. Inilah cara kita, dan di dalam setiap situasi tentu urutan-urutannya bisa berbeda Bapak dan Ibu. Di dalam banyak hal tentu ya, kemarahan itu akan memberikan dampak negatif dalam interaksi kita, di dalam hubungan kita dengan orang lain. Itu udah pasti, sangat pasti. Tidak ada, wah nggak apa-apa, kita menyadari kok dia marah karena ini, tidak Bapak dan Ibu. Orang yang pemarah pasti ya, orang bergaul aja karena terpaksa gitu ya, tapi tidak akan memiliki close friend ya, sahabat yang dekat. Bayangkan dia seperti petir gitu yang menggelegar, tidak ada hujan, tidak ada apa, tidak ada gelap, tidak ada hujan, misalnya terang benderang, tiba-tiba marah, gitu kan? Kita masih baru ketawa-ketawa, senang gitu ya, tiba-tiba meledak, nunjuk-nunjuk. Siapa kira-kira yang sabar? Pasti kita pada akhirnya ya capek ya. Enak sama yang nggak pemarah lah, yang suka humor gitu ya. Ya itu ada keterampilan sendiri tentunya Bapak dan Ibu. Ya, ya, maukah kita berada ya dalam hubungan kita? Apa yang kita ingin? Apakah situasi bertemu atau menemukan bunga-bunga yang wangi, ya, yang memberikan kehangatan bagi kita, ataukah kita dalam kehidupan kita, kita bertemu dengan berbagai macam binatang yang menakutkan atau binatang yang lucu, gitu ya. Seperti itu juga dalam hidup kita. Apakah kita lebih pengen bertemu dengan teman-teman yang setiap kita ketemu kayaknya gitu ada energi yang kita terima. Kita jadi happy gitu ya. Atau kita pengen ketemu dengan orang-orang yang namanya setiap ketemu pasti masalahnya aja seperti lebih besar dari masalah orang. Ya. Ada yang seperti itu. Pokoknya dia yang ter. Saya tidak menyebut yang lain. Yang NP ya, bukan. Tapi sebelum ke situ, dia pokoknya. Nah, itulah Bapak dan Ibu, mari kita setiap kesempatan
mencoba ingat dengan ini. Saya harus menggambar emosi saya hari ini. Dan saya menginginkan di sepanjang hari ini akan menemukan bunga-bunga yang berwarna-warni. Bapak dan Ibu, orang baik ketemu dengan orang baik. Orang jahat pastilah ketemu dengan orang jahat. Ya. Kenapa lalar selalu ketemu yang jorok, yang berbau? Karena kita kasih pun madu, kita kasih pun kembang, lalar akan tetap mencari yang berbau. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita mencoba menggambarkan setiap hari yang indah ini, maka pasti akan yang indah lah yang kita terima, dan kita yakin juga akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kesepemahaman juga dengan kita. Ini Bapak dan Ibu yang saya sampaikan buat kita di malam hari. Kiranya kita semua boleh mengambil satu pelajaran untuk kita bisa mencoba mengelola emosi marah kita. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya kembalikan sama Pak Rafis. Tuhan, menarik ya.